Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Emilia Zahroh dari Universitas Terbuka, ingin menanyakan tugas observasi di sekolah. Sebelumnya minta maaf ya Bu, mengganggu waktunya Ibu sebelumnya. Di sini langsung bertanya ya Bu saya. Boleh. Yang pertama itu sebutkan bahan ajar apa saja yang dipakai di SD untuk kelas jenjang kelas 1 Bu. Bahan ajarnya itu apa aja Bu? Bahan ajar yang dipakai selama ini dari buku-buku itu ada buku paket, buku LKS, juga ada yang dari pakai multimedia sekali seperti itu. Jadi banyak, ada lagi buku-buku yang lain lah untuk menunjang, melengkapi materi yang dibutuhkan. Yang kedua, menurut Ibu lebih cocok bahan ajar cetak atau multimedia untuk kelas 1? Kelas 1. Sebenarnya multimedia itu bagus sekali untuk anak kelas 1 itu, lebih aktif gitu ya. Untuk anak tuh untuk memang masih masa bermain juga, di situ lebih aktif. Tapi yang cetak juga sangat perlu, jadi keduanya memang digunakan. Saling melengkapi ya Bu? Saling melengkapi, betul. Ketika anak juga kadang kalau kita menggunakan yang cetak terus anak juga jenuh, bosan gitu. Sesekali kita gunakan yang multimedia, anak jadi semangat lagi. Seperti lihat video-video. Nah, lihat video-video, terus mengerjakan soal menggunakan proyektor seperti itu, anak itu semangat, sambil main-main, sambil gurau. Tapi anak zaman sekarang itu susah ya Bu, kalau cuma lihat di proyektor gitu kan, kita kadang bosen ya Bu anak-anak Bu ya. Kadang juga ketika lihat terus habis itu ditanyain pasti nggak nyambung, nggak masuk gitu ya Bu ya. Karena dia banyak terus ya main-main gitu ya. Serius ya Bu ya. Seriusnya terus kadang kayak hilang, seolah-olah kayak mainan aja. Sesekali kita pelajaran juga yang menulis kayak gitu, pakai buku dan lain-lain, biar anak nggak jenuh juga. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu telah meluangkan waktu buat saya tanya tentang tugas observasi di sekolah ini. Sama-sama, saya juga terima kasih kepada Emil, supaya mudah-mudahan Emil bisa sukses lah untuk mengerjakan tugas-tugasnya ke depan. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Reni Sulianti. Saya dari Universitas Terbuka mau melakukan sesi wawancara mengenai bahan ajar. Ibu ini kan mengajar kelas 4 ya Bu ya, di fase B. Nah, bahan ajar apa yang Ibu gunakan saat mengajar? Menurut saya untuk kelas 4 dari yang biasa saya gunakan, yang pertama itu saya yang pasti menggunakan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian saya juga menggunakan Al-Quran dan buku tajwid dasar sebagai pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kemudian saya juga menggunakan buku kumpulan doa sehari-hari dan hadis pendek. Selain itu saya juga menggunakan video interaktif pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yang terakhir saya juga menggunakan media gambar atau poster. Itu adalah bahan ajar yang saya gunakan. Menurut Ibu itu lebih cocok bahan ajar cetak atau bahan ajar multimedia? Menurut saya yang lebih cocok itu adalah kombinasi antara bahan ajar cetak dan multimedia, karena anak kelas 4 ini dia sudah mulai banyak memahami materi yang beragam. Jadi kita harus mencari bahan ajar yang menarik, yang bisa meningkatkan minat belajarnya. Jadi menurut saya yang lebih cocok itu adalah kombinasi antara
media cetak dan juga bahan ajar multimedia. Jadi untuk bahan ajar yang cetak itu biasanya buku sebagai bahan bacaan dan juga latihan, sedangkan multimedia itu digunakan untuk menjelaskan atau membantu guru dalam menjelaskan seperti tata cara ibadah, cerita kisah nabi, atau materi tentang akhlak agar pembelajaran terlihat lebih menarik. Selain itu juga pembelajaran pendidikan agama di SD Ibu, penggunaan media pembelajaran yang interaktif atau bahan ajar multimedia itu dapat meningkatkan pemahaman siswa, minat belajar siswa, juga dapat meningkatkan pemahaman keagamaan siswa sesuai dengan perkembangan usianya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf kalau mengganggu waktunya. Tidak apa. Saya dari Universitas Terbuka. Nama saya Reni, dan ini teman saya Sherly dan kameramen Emil mau tanya-tanya mengenai bahan ajar. Oke, siap. Sebelumnya maaf ya Bu kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Kalau menurut Ibu itu bahan ajar apa yang digunakan saat ini untuk siswa kelas 6? Oke, bahan ajar. Kalau dibilang bahan ajar tergantung materinya ya, karena setiap materi itu punya bahan ajar yang berbeda. Contoh misalnya kita ke matematika, anak zaman dahulu dikasih rumus bisa, tapi anak zaman sekarang enggak. Dia lebih suka menyelesaikan kasus-kasus dengan benda-benda yang konkret seperti itu. Jadi misalnya kita siapkan kotak obat, itu untuk dia menghitung volumenya seperti itu. Dia bawa kotak obat, oh ini balok ya Bu ya, ini sekian senti, ini sekian senti, akhirnya dia tahu. Jadi benda-benda konkret yang seperti itu untuk matematika. Tapi kalau untuk IPAS ya, IPAS itu mereka suka sekali dengan materi praktikum, suka. Jadi memang eksperimen, misalnya dia materinya tentang tulang, rangka manusia, maka kita buat wayang-wayangan dari tulang itu. Misalnya buat materi tata surya, dan kami memfasilitasi untuk buat materi tata surya itu misalnya dari clay dibuat sedemikian rupa menyerupai susunan tata surya yang sebenarnya seperti itu. Tapi nanti tetap aja praktikumnya misalnya kita siapkan global ya, bola dunia, oh ini cahaya matahari dari sini nantinya jadinya gerhana total gitu, seperti itu. Jadi memang anak-anak suka sesuatu hal yang belajar langsung, karena belajar IPA itu memang ya harus eksperimen seperti itu. Berarti selain eksperimen, materi juga dijelaskan di kelas? Pasti dijelaskan. Jadi pada awal pembelajaran itu pasti saya menyiapkan slide misalnya, ya kita siapkan PPT, atau sekarang kan banyak media-media kayak video-video animasi tentang tata surya, itu kita jelasin. Tapi kan anak masih bayangan, ketika itu hanya teori. Lalu pada pertemuan berikutnya atau di end kelasnya nanti kita buat sesuatu hal yang membuat dia membekas, memorable. Kalau dia pegang langsung bendanya, dia akan terekam, oh saya pernah ya belajar ini, seperti itu. Tapi kalau saya hanya bagi slide-slide aja, anak-anak lupa besoknya belajar apa. Kemarin udah belajar apa nak? Lupa Bu, belum. Tapi kalau dia benda langsung clay, ini begini nak susunannya dari matahari, planet-planetnya itu lebih teringat, seperti itu, berkesan mungkin seperti itu ya. Menurut Ibu, jadi anak-anak itu lebih cocok pakai bahan ajar atau multimedia? Kalau cocoknya ya sesuai risiko tadi ya, guru harus bisa membaca apa yang dibutuhkan anak-anak. Sesekali dia butuh multimedia, tapi biasanya anak itu lupa. Menurut anak-anak, belajar itu menulis, membaca, dan bereksperimen. Jadi kita kasih video, kasih video misalnya nih, heboh kita nyiapin proyektor ABCD spesifik. Nah, tadi materinya apa? Nggak tahu, itu yang jadi PR-nya. Jadi beberapa anak tuh menonton, hanya menonton, tapi apa yang dia tonton, maknanya, tujuannya dia nggak tahu. Jadi menurut saya itu hanya selingan, nggak bisa jadi pokok materi. Jadi nanti kita kasih materi pakai video, pakai slide PPT, oke nggak masalah. Tapi itu
nggak akan membekas tanpa dia mempraktekkan apa yang dia pelajari, seperti itu. Jadi tetap harus, guru itu harus cerdik mencari akal supaya ini materi bisa sampai ke anak, ke kepala, ke hatinya, juga ke daily life-nya. Karena pada akhirnya dia bisa, oh alhamdulillah ya kita belajar, oh bu, alhamdulillah ya kita tinggal di bumi ya, kita mudah untuk menghirup oksigen, seperti itu. Dan itu akhir dari cerita itu bahwa kita mengucap syukur atas apa yang sudah kita pelajari. Jadi nggak hanya lewat-lewat saja, gitu. Harus dua-duanya harus dijalankan. Ketika murid itu kan kapasitasnya berbeda-beda Bu ya, mempunyai kemampuan berbeda-beda. Nah, gimana caranya buat bahan ajar sesuai dengan siswanya? Oke, saya pernah ya kita sharing sedikit ini dari saya kelas 5. Saya pernah ngikut saya tes anak-anak. Jadi itu ada pada awal pembelajaran sebelum anak masuk kelas, di awal tahun ajaran baru, misalnya bulan Juli itu kita kasih apa namanya tes kemampuannya. Misalnya apakah dia kinestetik, apakah dia visual, audio dan lain sebagainya. Itu kan ada 4 komponen yang memang mumpuni anak harus tahu. Bu, saya dominan di audio, maka didengar dia paham. Tapi beberapa anak itu, bagi anak yang visual, dia harus melihat langsung apa yang dipelajari. Lalu bagi anak yang kinestetik harus mempraktekkan. Jadi guru itu harus ceramah, harus menjelaskan. Guru itu bagi audio jelas sekali. Tapi bagi anak kinestetik nggak bisa. Dia harus praktek. Makanya kita kasih eksperimen tadi, itu cocok. Jadi kalau misalnya lihat slide itu bagi anak visual, audio kita menjelaskan, lalu kinestetik kita eksperimen, maka semua skill yang anak butuhkan ya, itu anak bisa terfasilitasi dengan itu. Misalnya contoh siklus, ya ada siklus air, ya kita buat diorama. Nah nanti dia diskusi, dia belajar menjelaskan, teman-teman hari ini kita belajar ini. Bagi anak yang kinestetik dia rajin gunting-gunting buat prakaryanya, tapi bagi anak yang visual dia bisa menjelaskan. Bagi anak yang audio tuh wah bagus sekali, dia bisa, bu ini gimana bu, diskusinya ya hebat. Jadi memang komponen tadi harus terpenuhi, kebutuhan anak tuh harus semuanya terpenuhi. Itu dari mana? Dari gurunya. Jadi kalau guru mempunyai 4 komponen itu, maka semua akan tersampaikan dengan baik, itu jaminannya. Tapi kalau gurunya, misalnya gurunya bilang, saya nggak suka nyanyi bu. Kalau sudah jadi guru, suka nggak suka, bagus atau tidak suaranya, itu bukan penting. Tapi sesuatu hal, kita ingin menyuguhkan, ingin melayani, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi, bu aku kerjanya nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu. Bagi seorang guru nggak bisa seperti itu. Kita harus belajar. Bukan berarti kita semua harus bisa, tapi bertahap. Oh ya, saya sudah berjanji untuk bisa melayani anak-anak. Ada lagi anak-anak yang susah membaca, maka kita harus tuntun. Ini nak bola, buatin bola ini bola, B-O-L-A, pegang bola, ini namanya bola. Bahkan saya pernah pena, itu ditempel di penanya, pena, supaya apa? Ini tahu anak, benda ini namanya pena, gitu. Itu harus dimiliki bagi guru yang ingin melayani ya, karena banyak hal. Nggak semua guru yang seperti itu, tapi kalau mau yang terbaik, tentunya semuanya komponen harus terpenuhi. Bagaimana cara guru menentukan bahan ajar yang cocok untuk anak? Menurut saya ya, kalau bahan ajar yang cocok, saya suka sekali bereksperimen kalau saya pribadi. Karena menurut saya buku itu hari ini dibaca, besok lupa, nggak nyampe besok, sekian menit kemudian lupa. Nah bagi saya bahan ajar itu harus membekas di hati, berikan kesan teristimewa pada saat pertemuan. Apakah itu permainan, tapi yang berkaitan dengan materi ya, permainan yang berkaitan dengan materi. Banyak sekarang games itu malah keluar jalur, itu PR-nya. Guru harus tahu, oh ini materi tentang matematika, boleh materinya permainan boleh, tapi tidak boleh keluar dari konteks yang ingin disampaikan. Seperti itu. Jadi guru itu memang harus
apa ya, sense of humannya, sense of momnya. Itu sebagai seorang ibu itu harus tahu loh, ini anak-anak lagi nggak mood nih belajar, kita harus tahu gimana caranya biar anak-anak mood gitu ya. Jadi memang bukan sesuatu hal yang mudah, butuh jam terbang, terus kesungguhan. Saya jadi guru itu dari tahun 2012, belum lama sebenarnya, tapi dari situ saya udah berjanji dan berikrar saya mau mati dikenal sebagai guru. Maka saya ingin memberikan yang terbaik. Sampai dulu itu anak-anak pemulung itu yang diminta bukan materi matematika, tapi Bu, saya tidak bisa hadir di kelas karena saya mulung ngambilin sampah kan, kalau di kota seperti itu. Jadi ada anak yang broken home itu lain nanti di kelasnya. Nanti kita semua tahu anak-anak yang mama bapaknya terpisah itu lain kok. Cara nyikapi masalah lain, dikasih PR dia marah-marah. Itu beda sekali. Dan di kelas 30 anak, bayangin dengan persoalan yang berbeda, guru harus tahu apakah kita bisa menyenangkan tidak. Misalnya si A kita targetkan nilai 90, si B nilai 60 udah cukup. Kan nggak boleh apple to apple, ya. Jadi dulu kamu kalau suka matematika dengan Bu Happy kamu bisa suka matematika, itu sudah nilai plus. Jadi kita harus belajar pelan-pelan memanusiakan manusia, menghargai setiap perbedaan dan merasakan empati sebagai seorang guru seperti itu. Ya. Baiklah, terima kasih ya Bu atas semua penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita juga. Bagi kami juga. Jadi kita semua belajar bersama. Yang guru senior harus belajar teknologi, yang guru calon-calon guru harus belajar bagaimana memanusiakan manusia. Itu butuh jam terbang, itu butuh ketulusan dan pelayanan yang sepenuh hati. Oke, cukup dari Bu